Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, di sini di desa-desa biasanya kan jika ada orang yang sakit, biasanya kami itu tidak pergi ke dokter, hanya pergi ke orang pintar seperti orang pintar gitu. Ada doa-doa yang tertentu yang dibacakan dan ada perantara seperti bawang putih dan air. Bagaimana hukum dari melakukan hal tersebut? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit lalu kemudian datang ke orang pintar. Mungkin yang lebih aneh adalah ketika orang sakit lalu pergi datang ke orang bodoh ya. Mesti syukur-syukur dia datang ke orang pintar. Cuma ada lelucon mengatakan kenapa disebut orang pintar? Katanya karena semua yang datang kepadanya itu orang bodoh semua katanya. Allah Ta'ala ala wa'alam. Ala kulli hal yang ingin saya sampaikan adalah memang banyak atau terdapat sejumlah riwayat di mana Nabi SAW melarang bahkan mencela orang-orang yang datang ke kahin atau arraf, yang mana bisa diartikan dukun, bisa diartikan tukang ramal, bisa diartikan ya semacam itulah. Bahkan dikatakan kafir orang yang datang ke tukang ramal dan lain sebagainya. Ada juga riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa syirik apabila kita memakai suatu jimat, di mana Nabi SAW mengatakan man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menggantung memakai kalung jimat maka dia telah syirik. Dan riwayat-riwayat serupa lainnya. Lalu bagaimana? Apakah dengan demikian kita menjawab pertanyaan saudara atau saudari kita tadi dengan bahwa datang ke orang pintar itu syirik? Tidak secepat itu. Kenapa? Perlu kita tinjau mengapa Nabi SAW melarang atau mencekam atau mencela aktivitas datang ke dukun atau tukang ramal dan lain sebagainya. Apabila kita mengkaji riwayat-riwayat itu, ternyata memang di saat-saat itu kita ketahui agama Islam baru saja bermunculan atau baru saja didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masih sangat minim umat Islam dan masih kental kepercayaan jahiliyah di dalam sanubari orang-orang Arab ketika itu, di mana di antara keyakinan yang masih kental itu adalah mempercayai bahwa satu benda atau sesuatu benda atau seseorang itu memiliki kekuatan tersendiri yang independen, tidak bersumber dari manapun. Maka tentu itu adalah sebuah kekufuran ataupun kesyirikan, karena menisbatkan apa yang hanya dimiliki oleh Allah itu kita nisbatkan kepada selain Allah. Orang jahiliyah dulu melihat atau meyakini ketika burung itu ke kanan itu beruntung, ketika burung itu ke kiri maka sial. Keyakinannya adalah burung itu memiliki kekuatan tersendiri yang tidak bersumber dari manapun. Ya jelas itu dalam akidah Islam sebuah kekufuran, bahkan kesyirikan, karena segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, hanya Allah yang memiliki kekuatan dari dirinya sendiri dan tidak bersumber dari yang lain. Sementara selain Allah, kita semua memiliki kekuatan, tetapi kekuatan itu tidak berasal dari diri kita, melainkan dari yang lain, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang diyakini oleh orang jahiliyah dulu adalah suatu benda dijadikan jimat, itu diyakini kekuatan benda itu dari zatnya. Memang zat itu sendiri yang memiliki kekuatan tersendiri yang mana tidak bersumber dari siapapun dan apapun. Nah, karena keyakinan seperti itu adalah sebuah kekufuran bahkan kesyirikan, wajarlah Nabi kemudian mengatakan barang siapa menggantung semacam itu maka dia telah syirik. Begitu juga ketika itu orang datang ke dukun, datangnya dengan sebuah keyakinan bahwa dukun itu memiliki kekuatan tersendiri yang tidak dapat didapatkan dari siapapun selainnya. Maka jelas barang siapa datang ke orang itu dengan keyakinan tersebut maka dia telah kafir. Jangankan ke dukun,
jangankan pakai jimat, saya makan nasi saja, apabila dengan keyakinan bahwa nasi itu memiliki kekuatan tersendiri yang membuat saya kenyang, dan kenyang itu murni datang dari nasi semata, maka sesungguhnya saya telah kafir, bahkan syirik. Tetapi kita insya Allah tidak akan kafir dan syirik, karena semua kita yakin bahwa nasi itu sesungguhnya bukan nasi itulah yang memberi kekenyangan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nasi hanyalah sebab. Dengan demikian maka keyakinan seperti itu aman dari syirik. Nah, sama dengan hadis ketika Nabi mengatakan la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular, kata Nabi, ada hadisnya. Loh, kok bisa? Padahal kan sekarang kita di musim penularan COVID-19. Nabi sendiri mengatakan la adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Sampai ada sahabat bilang, ya Rasulullah, saya melihat ada onta yang onta yang koreng, tiba-tiba ada onta yang normal mendekat, ternyata koreng juga dia. Itu bagaimana ya Rasulullah? Bukankah itu menular? Kata Nabi, lalu siapa yang menularkan ke onta yang pertama? Jadi tetap Nabi menolak, tidak ada namanya penyakit menular. Tetapi beberapa hadis riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi mengatakan apabila ada penyakit menular di satu kota, penyakit wabah di satu kota, maka jangan masuk ke dalamnya, dan yang di dalam jangan keluar. Loh, berarti Nabi membenarkan ada penyakit menular sehingga kita disuruh hindari. Apakah ada dua hadis itu bertentangan? Tidak. Hadis yang pertama tadi itu disabdakan ketika masih awal-awal datangnya agama Islam dan masih kental kepercayaan-kepercayaan jahiliyah. Masih kental tentang bahwasanya benda itu yang memiliki kekuatan atau penyakit itu yang menular dengan kekuatan dirinya sendiri. Sehingga Nabi tolak itu, Nabi hapus itu, gak ada seperti itu. Maksudnya tidak ada yang menular dengan sendirinya. Tetapi apabila kita percaya bahwa menularnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak masalah, tidak kafir, tidak syirik. Bisa kita simpulkan, mohon maaf apabila kepanjangan, tapi saya berharap kita agar lebih bijaksana dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Selama kita datang ke siapapun, kita minta tolong. Selama kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penolong, dan semua itu hanyalah sebab saja, hanyalah perantara saja, sebab musabab, maka tidak mungkin dikatakan syirik ataupun kafir. Begitu juga kita memakai apa saja sifatnya jimat. Selagi kita meyakini bahwa itu semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan, yang memberikan perlindungan, dan semua yang kita pakai itu hanyalah perantara atau sebab, di mana kita meyakini Allah meletakkan keberkahan pada benda itu karena di dalamnya ada ayat-ayat suci Al-Quran misalnya, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak masalah. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa benda itu yang memiliki kekuatan yang independen, yang terpisah, yang tersendiri, yang tidak diberikan, yang tidak didapatkan dari siapapun, juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak, maka itu jelas kufur dan syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Selebihnya kita pilih-pilih dengan baik. Karena walaupun sarana, walaupun sebab itu sendiri ada yang tidak boleh dan ada yang boleh. Apabila menggunakan cara-cara yang terlarang, ilmu hitam, bantuan-bantuan jin yang tidak benar, atau berbagai macam cara lah, sesajen-sesajen yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam, walaupun diyakini sebab, tapi sebab atau sarana, tetapi sarana itu sendiri adalah sarana yang terlarang, maka juga hindari. Tetapi apabila menggunakan doa, menggunakan bacaan-bacaan Al-Quran, menggunakan Asma'ul Husna, menggunakan doa-doa gubahan para awliya Allah, para wali, menggunakan tawasul, berwasilahkan atau bertawasulkan para awliya Allah dan Asma'ul Husna dan ayat-ayat suci Al-Quran, itu adalah sarana yang terpuji, dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang berhajat. Amin amin ya rabbal alamin. Namun yang juga penting saya tegaskan di sini bahwa itu adalah doa. Ketika kita datang untuk ke orang yang kita anggap ahli di bidang ilmu hikmah, atau doa, atau sarana-sarana spiritual, maka semua itu adalah sarana doa secara umum.
Jangan lupa bahwa untuk mencapai hajat tidak hanya doa yang diperlukan, tapi juga ikhtiar. Silahkan Anda berdoa, salat hajat, memohon terus kepada Allah, tapi ikhtiar yang sifatnya lahiriah juga jangan diabaikan, karena itu juga adalah salah satu bagian dari sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lewati, untuk kita tempuh. Datang ke dokter, lakukan misalnya ya, jangan sederhana, baju saya kotor. Apakah cukup ya Allah bersihkan, ya Allah bersihkan, kan ya. Ya Allah Maha Kuasa atas segala. Kalau Allah kabulkan bisa saja memang. Tetapi kan Allah juga menciptakan sebab lain, yaitu apa? Air lah, cuci pakai air dan lain sebagainya, sabun cuci dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jawaban ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Wallahu taala a'lamu bissawab.